A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahaskan paradigma. Paradigma ilahiyah memandang bukan hanya percaya yang materi, tapi juga yang non-materi ya. Dia percaya yang materi, yang fisik, tapi juga percaya adanya malaikat, adanya surga, adanya neraka, adanya penghisaban, adanya alam barzah, ada alam akhirat. Tapi kalau positifis enggak. Yang ada yang terlihat, yang terasa, yang bisa disentuh. Nanti konsekuensinya banyak kan? Konsekuensinya banyak. Ke nilai, ke estetik, ke metode. Paradigma konstruktif apa? Mereka percaya bahwa sebagian realita itu diciptakan oleh masyarakat. Jadi dikonstruksi oleh masyarakat seperti laki-laki perempuan. Jadi laki-laki perempuan itu bukan dari sananya, tapi dikonstruksi. Ya, dibentuk oleh masyarakat, oleh budaya. Kalau paradigma kritis apa? Karena kritis dia mengkritik ya, realitas itu. Misalnya begini, ada yang meminjam uang. Bagi paradigma konstruktif, peminjam itu istilah orang yang meminjam uang itu diciptakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat membuat istilah peminjam uang. Tapi bagi paradigma kritis, ini yang minjam ini berarti kelas miskin kan? Kelas rendah. Ada pertentangan kelas. Dilihat secara politik dia. Ada kelas penguasa yang meminjamkan uang dan ada kelas miskin yang meminjam. Lalu dibongkar ya, realita itu. Nah, ini keseluruhan ini pakai logika. Ya, luar biasa nih ya. Ini detail sekali, lengkap sekali ya. Tulisannya bagus. Jadi apapun yang kalian baca, mau tafsir, mau kalam, mau falsafi, mau teologi, mau akidah, mau fikih, itu pakai bahasa kan? Nah, bahasanya itu harus logis, harus koheren. Jadi harus tunduk pada hukum-hukum logika. Walaupun tafsir, tapi kalau tidak logis tidak diterima. Tidak koheren, premisnya tidak benar, konklusinya tidak benar, tidak diterima. Jadi sebetulnya logika itu ilmu umum ya. Ilmu universal, bahkan disebut hakim. Dia yang menghakimi apakah ilmu kamu benar tidak, pernyataan kamu berbasiskan data tidak. Apapun di bawah hakim logika. Debat kita harus pakai logika. Jangan asal-asalan membuat klaim. Klaim Anda begini. Apa dasarnya? Apa premis minornya? Apa premis mayornya? Apa konklusinya? Apakah kesimpulannya relevan antara premis minor, mayor, dan konklusi. Ya. Jadi logika itu ilmu universal, baik klasik maupun modern. Ya. Ini adalah ilmu yang penting, tapi harus dipraktekkan. Karena kalau kita mempraktekkan logika, baru kita bisa berpikir benar. Ya. Nah, sedikit saja. Logika itu membahas dua hal, tasawur, tasdik. Ya. Tasawur itu konsep, tasdik itu proposisi. Bukan sederhana konsep itu. Misalnya Anda memandang kata kafir dalam Quran itu sama, salah itu. Ada bermacam makna dari istilah kafir. Ada kafir akidah, ada kafir murtad, ada kafir tidak berterima kasih, ada. Jadi kalau Anda menyamakan semua arti kafir, konsep Anda salah. Tasawur Anda salah. Ya. Islam misalnya kan Islam konsep ya, tasawur. Apa yang dimaksud dengan Islam tuh? Apakah Islam ini Islam ala Al-Quran, Islam ala hadis, Islam ala mutakalim, Islam ala fikih, itu bisa jadi berbeda. Dari mana asal usul konsep ini tasawur? Hati-hati ya. Jangan karena sama berarti katanya sama berarti maknanya sama. Ini sumber genealogi konsepnya dari mana? Dari ilmu fikih, dari ilmu usul fikih, dari ilmu biologi. Perhatikan. Jadi mantik itu membahas, menyelidiki asal usul konsep. Tasawur yang dalam bahasa ini, tasawur. Kalau tasawurnya jelas, kalian akan punya pikiran yang jelas. Di sana semuanya ada genusnya, ada diferensianya, ada naunya. Karena setelah dapat konsep atau tasawur itu harus didefinisikan kan. Kalau Anda berdebat, berdiskusi, konsep Anda harus didefinisikan dulu. Jangan pikir semua setuju.
Ya, walaupun hal-hal yang sudah dipahami, definisikan apa yang kau maksud dengan konsep ini. Apa yang kau maksud dengan konsep keadilan misalnya. Definisikan dulu agar pengertiannya bisa di-share. Ya, baru berdebat, ya, baru berdiskusi. Jadi tasawurnya tidak sederhana ya. Dalam mantik dibedah dulu. Setelah tasawur didefinisikan. Definisikan yang jami dan mani. Komprehensif. Nah, setelah tasawur apa tasdik? Tasdik itu adalah gabungan tasawur ya. Misalnya kalau tasawurnya kok insan, maka tasdik adalah insan apa? Insan adil misalnya kan. Insan selamat. Nah, itu tasdik. Di dalam mantik, apa fungsinya mantik? Anda itu harus bisa membedakan tasdik. Proposisinya ini apa? Ya. Karena nanti bakal jadi premis ya. Bakal jadi argumen. Argumen itu terdiri dari 3. Premis minor, premis mayor, kesimpulan. Baru itu argumen. Kalau Anda membuat pernyataan, jangan asal klaim. Islam itu jelek, Islam itu baik. Itu kan klaim. Apa premisnya? Apa premis minornya? Apa premis mayornya? Jadi kalau Anda membaca buku, membaca majalah, membaca media, perhatikan premisnya apa. Nah, di dalam mantik premis itu dibagi-bagi. Ada 5 ya. Ada premis yang populer, ada premis burhani, ada premis makbulat, ada premis lagi apa namanya? Ada 5, ada banyak lah premis-premis itu. Itu beda-beda, perhatikan. Jadi nanti kalian bisa menilai, orang ini bicara hal-hal yang populer, bukan kebenaran. Premisnya bisa jadi mughalatoh, falasi ya. Perhatikan. Falasi itu mirip kebenaran, sehingga bisa mengecoh. Di zaman Soeharto, keluarga cendana itu korupsi semua, koruptor semua. Tapi kenapa bisa bebas? Adakah yang ditahan sampai sekarang? Nggak ada itu. Berkat siapa? Pengacara hitam. Digoreng tuh di pengadilan. Dia menggunakan premis falasi. Mughalatoh. Hakim terkecoh. Dia tidak bisa tahu bahwa sebetulnya premis itu memang mirip kebenaran tipis ya. Karena namanya mughalatoh. Antara kebenaran dan kepalsuan itu mirip. Akhirnya bebas tuh. Wah, para pengacara itu dapat miliaran. Itu pengacara hitam ya. Kemudian yang terakhir, nih beliau mengatakan, berpikir secara benar adalah sumber perilaku yang membuahkan budaya hidup positif. Dalam bahasa Inggrisnya, clear of thought. Clear, jelaskan. Thought, pikiran. Pikiran yang jelas, thought. Dan clear of thought, pikiran yang jelas itu menjadi sumber motivasi, sumber penggerak kita. Jadi kita harus punya alasan yang kuat di dalam benak ini. Untuk apa saya belajar? Bukan karena atas dorongan orang tua, bukan karena ada tujuan-tujuan lain, karena clear, pikiran kita jelas. Saya sedang menata masa depan. Masa depan saya dimulai harus memperkuat skill of knowledge dulu. Pengetahuan dulu, baru nanti akhlak, baru nanti skill. Ya, karena skill ilmu, skill akhlak, skill teknis itu akan membentuk skill of life. Hidup itu jangan main-main, persiapkan ya. Persiapkan ilmu, moral, akhlak, keahlian teknis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.